saya akan menjelaskan penggunaan bilangan prima dan juga bilangan ganjil pada program pengulangan. Penasaran bagaimana caranya? Tidak lupa untuk itu saya memperkenalkan diri. Nama saya Yesi Octavia Simaremare dengan NPM 23110150. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, kita menuju ke Visual Studio Code, yang dimana programnya itu seperti yang tertera pada layar. Ya, ada pada line 1 ada yang disebut dengan def tampilkan angka, yang artinya bahwa kode ini berfungsi untuk menampilkan angka, dan ada yang disebut dengan pilihan. Nah, fungsi ini menggunakan fungsi input tanda kurung untuk meminta pengguna memasukkan pilihan antara menampilkan angka ganjil atau angka prima. Dan yang selanjutnya, masih di garis yang kedua, ada yang disebut dengan fungsi strip. Fungsi strip ini yaitu fungsi tanda kurung juga, yang dimana juga digunakan untuk menghapus spasi awal atau akhir dari si input pengguna tadi. Nah, dan di line ketiga ada yang disebutkan dengan if. If ini berfungsi untuk memeriksa apakah input pengguna cocok dengan stringnya tadi adalah G. Nah, jika demikian, kode dalam blok if akan dieksekusi. Terus di bagian yang keempat ada yang disebut dengan print. Nah, print ini adalah perintah cetak atau perintah yang harus kita jalankan. Nah, fungsi ini mencetak pesan yang menunjukkan bahwa akan menampilkan angka ganjil dari 1 sampai 100. Nah, pesan tersebut termasuk ke dalam komprehensif daftar yang menghasilkan bilangan ganjil yang diinginkan. Masih dalam kondisi print, nah komprehensi daftar ini adalah untuk menghasilkan daftar bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 100. Setelah ditampilkan dengan bilangan ganjil dari 1 sampai 100, maka ranknya akan mengulangi dari 1 hingga 100 juga, dan hanya termasuk bilangan yang sisa pembaginya itu oleh 2 tidak sama dengan 0, maka buka kurung i% J sama dengan tanda seru sama dengan 0 for J in rank. Nah, yang garis kelima atau line kelima ada yang disebut dengan elif. Apa sih fungsi dari elif ini? Nah, di mana pada kondisi elif, fungsi ini memeriksa apakah input pengguna cocok dengan string P. Jika demikian, kode dalam blok elif akan dieksekusi juga. Terus ada yang dinamakan dengan di line ke-6 ada yang disebut dengan print. Yang tadi artinya itu adalah bahwa print ini adalah perintah cetak. Nah, untuk fungsi ini bahwa print cetak ini akan mencetak pesan yang menunjukkan bahwa akan menampilkan angka prima dari 1 hingga 100. Nah, pesan tersebut termasuk komprehensif daftar yang menghasilkan bilangan prima yang diinginkan juga. Terus, ada yang disebutkan dengan di line ke-7 else, yang dimana else ini berfungsi untuk memeriksa apakah input pengguna tidak cocok dengan G atau P. Jika demikian, kode dalam blok else akan dieksekusi juga. Terus yang terakhir ada yang disebutkan dengan print. Nah, print ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah perintah cetak. Fungsi ini mencetak pesan yang menunjukkan bahwa input tidak valid dan meminta pengguna memasukkan G, yaitu angka ganjilnya untuk angka ganjil atau P untuk angka prima. Nah, dan line yang ke-10 ada yang disebutkan dengan tampilkan angka. Maksudnya adalah kode ini memanggil fungsi tampilkan angka untuk menjalankan logika yang telah didefinisikan dan meminta
input pengguna. Baik, di sini saya akan menjalankan program yang sudah saya buat. Oke. Jika kita memasukkan angka G, yaitu untuk simbol dari angka ganjil, maka yang keluar adalah angka ganjil dari 1 sampai 100. Nah, begini bentukannya. Dan untuk selanjutnya, jika kita akan menampilkan angka prima, kita akan menjalankannya lagi. Kita akan memasukkan angka prima, yaitu dengan simbol P, maka yang keluar adalah angka prima dari 1 sampai 100. Bagaimana dengan teman-teman? Beginilah tampilannya. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai penggunaan program bilangan prima dan juga bilangan ganjil pada program pengulangan. Saya memohon maaf atas kesalahan atau juga kekurangan yang terdapat dalam penjelasan yang saya paparkan di video tadi. Kepada teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton dan menyaksikan video yang telah saya buat. Terima kasih and see you next video. Bye-bye.